kamu pulang aja, katanya, jangan di situ. Di situ ada omah yang harus nungguin kakek. Ada anak-anak juga, kebetulan ada ponakan kan, ada adik-adik juga di situ. Kamu pulang gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ceritanto bersama saya Cerita Anto bersama saya Anto. Gue ulangin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ceritanto. Ceritanto bersama saya Anto Sutanto. Sudah ke beberapa kalinya kita podcast ya melalui Zoom. Dan hari ini ya, kali ini kayaknya tanggal 13 September ya, saya jadi lupa deh, 13 September pukul 5 sore saat ini saya akan podcast dengan seseorang, tim saya di Prudential Syariah ya. Kenapa saya mau podcast dengan beliau? Karena beliau salah satu orang yang how do I say it? Saya jujur jadi sedih nih. Beliau baru-baru ini ditinggalkan oleh suami tercintanya dan juga ayah kandungnya yang tidak lama ya berselang antara suami dan almarhum suaminya dan juga ayahnya ya. Bagaimana beliau merespon dari situasi ini, bagaimana ia bertahan mungkin dengan perasaannya. Mari kita simak bincang-bincang hangat dengan yang namanya Mbak Aprilia Mardiana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak April, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lagi boleh. Di mana ini? Lagi di mana? Walaupun gue udah tahu ya sebenarnya. Lagi di mana, Mbak? Lagi nemenin nyokap nih, kebetulan lagi check up ya. Ada yang dikeluhkan sedikit lah. Oke, di satu rumah sakit di daerah mana? Di Bintaro. Oke, di Bintaro. Udah ketahuan banget ya itu namanya ya. Ya, ya kan. Oke. Mbak April, boleh cerita sedikit tentang saat ini kegiatan Mbak April apa sih? Sebelum kita masuk ke topiknya. Kalau untuk saat ini sih belum ada yang begitu intens ya. Kegiatannya masih di rumah, masih monitoring anak-anak, karena kebetulan juga anak-anak sekolahnya di luar kota nih, di luar prediksi nih gitu. Jadi ya masih memantau mereka belajar juga, si kecil juga masih di PAUD. Jadi masih ngelihat itu aja gitu. Oke. Intinya masih apa ya? Apa sih ininya kata-kata bahasa Indonesianya tuh masih merevitalisasi apa merevitalisasi emang bunga kepada masih, mendamaikan hati lah ya, betul ya, masih memperbaiki diri juga, situasinya masih disesuaikan lah. Oke. Gitu. Mbak April, mungkin ini Mbak makasih banget ya mau berbagi juga. Mungkin ini April ini mewakili salah satu dari sekian banyak orang yang kehilangan orang-orang yang dicintai. Boleh nggak cerita dari pas mulai April sendiri yang waktu itu pernah positif
boleh dimulai dari situ. Itu kapan tuh kira-kira? Ternyata ceritanya dari awal ya, Wak. Betul. Kalau itu agak mendung juga gue nih. Jadi awalnya itu tanggal 30 Agustus ya. 30 Juni. Ya. Bokap itu gejala stroke. Jadi setiap beliau opname, kebetulan di rumah sakit ini yang sekarang gue ada di sini, kakak yang dari Purwokerto itu selalu maunya ditemani di rumah nyokap ya, di Parung gitu. Nah 30 Juni itu dengan berat hati, entah kenapa gue juga keberatan untuk ikut dia gitu sebenarnya. Tapi suami selalu bilang, udah ikut aja gitu. Ternyata keberatan gue itu tetap membiarkan gue untuk ikut. Akhirnya malam itu gue dijemput dan gue ikut. Pada saat ikut, gue jemput nyokap dulu di rumah sakit karena memang bergantian dengan adik jaga bokap yang gejala stroke itu. Nah, pada saat pulang ke rumah nyokap justru itu merasa menggigil luar biasa. Sakit, meriang gitu. Pokoknya semuanya ada deh yang dirasa gitu. Jadi setelah dari rumah sakit ini ya, dari rumah sakit yang betul. Sekarang April kunjungi ya waktu itu untuk menemani bokap ya. Oke. Betul. Padahal di jalan sebelumnya itu nggak merasa apa-apa, nggak merasa nggak enak badan atau apa sih. Gitu. Biasa-biasa aja, dingin pun enggak. Padahal kan di mobil juga pakai AC gitu. Cuma pada saat di rumah emang kebetulan nyokap sih bilang itu di sini memang lagi dingin, super dingin gitu. Jadi tapi kok kayak gini gitu, nggak biasa-biasanya. Tapi karena emang lagi zamannya juga COVID, juga gue ngerasa takut gue membawa sesuatu, jadi mandi. Suka nggak suka, dingin nggak dingin, pokoknya mandi gitu. Dari keramas lah gitu ya, sampai harus bersih clear gitu. Terus pada saat itu malah gue nggak bisa kemana-mana karena kok menggigil banget gitu. Malamnya kakak gue itu ngebalur lah gitu, badan gue dibalur gitu. Terus gue WA ke suami, ya aku menggigil nih. Terus dia bilang, it's okay, Bu. Terus dia bilang, kamu pulang aja, katanya, jangan di situ. Di situ ada omah yang harus nungguin kakek. Ada anak-anak juga, kebetulan ada ponakan kan, ada adik-adik juga di situ. Kamu pulang gitu. Gue bilang, kan aku baru datang gitu. Kok udah pulang? Iya, kamu pulang. Kamu takutnya kenapa-napa, kamu pulang aja biar aku urus kamu, kata dia. Akhirnya besok paginya karena udah menggigil banget, besok paginya karena udah malam juga kan sampai rumah, besok paginya gue pulang dipesenin Grab sama dia dari tanggal 1 berarti tanggal 1 gue udah di rumah dan masuk ke kamar yang berbeda sama dia. Nah disitulah dimulai gitu. Dari tanggal 1 gue udah bilang aku pengen tes. Kalau emang ini gejalanya memang sudah mendekati COVID, biar aku tahu lebih dulu gitu. Tapi dia bilang, jangan. Kalau kamu antigen, pasti hasilnya positif. Nggak apa-apa. Kalaupun memang harus PCR, nggak apa-apa. Bayar PCR, nggak apa-apa gitu. Tapi nggak tahu kenapa ya memang akhirnya enggak gitu loh. Baru hari Sabtunya tes antigen, hari Sabtu sore baru PCR di Rumah Sakit Bunda gitu. Dan hasilnya memang positif. Tapi dari tanggal 1 sampai hari Sabtu itu ya perawatnya dia almarhum. Itu gimana almarhum suami juga kena ya April ya? Iya, jadi nggak tahu kenanya tuh dari kapan dan siapa duluan nggak tahu. Tapi yang jelas bergejala hebat itu ya
gue gitu loh. Jadi Terus? gue pikir ya tanggal 5 dia baru mau ini, ternyata sudah puyeng tuh, udah nggak enak badan aku gitu. Tuh kan kena gitu, kamu juga pasti kena. Enggak, katanya. Nggak mungkin, kata dia. Udah, kamu tenang aja, kata dia. Nah, lucunya itu pada saat dia udah kena, udah positif, sebelum positif itu, adik gue bilang, karena dia juga alumni COVID, dia ngomong, Mbak, kalau nanti ada sesak, jangan ditunda ya, jangan nggak bilang, katanya. Bilang sama Mas Tio, katanya. Karena gue dulu waktu kena, gue pikir itu karena sesak batuk atau pilek gitu, jadi gue nggak bilang gitu, gue nggak segera ke rumah sakit. Kalau lu bilang ya, nah rupanya suami gue tuh udah tahu gue ngobrol begitu sama adik gue. Jadi dari malam itu tuh dia nggak tidur, dikit-dikit buka pintu. Gue kan kadang-kadang nonton YouTube, TikTokan, apa yang gue tonton lah. Dia selalu bergerak untuk buka pintu gitu. Kamu nggak tidur, katanya. Terus gue bilang, iya tidur. Udah kamu tidur sih, nggak usah diintipin aja orang. Ya kamunya nggak tidur. Iya, aku tidur. Jadi setiap dia buka pintu, gue selalu matiin handphone dan pura-pura tidur gitu. Padahal belum tidur. Karena berupaya apa ya? Karena setiap malam tuh pergantian gejala itu buat gue tuh terlalu ekstrim. Dari batuk, pilek, terusnya demam, terusnya radang tenggorokan tuh terlalu ekstrim. Itu berganti-ganti apa langsung? Berganti-ganti. Kalau gue berganti-ganti. Betul. Berganti-ganti. Jadi nggak di satu hari yang sama gejalanya keluar bareng, enggak. Tapi berganti-ganti. Nah, dan karena gue terlalu apa ya? Gue takut dia sakit, jadi gue apapun yang dikasih gue minum. Obat, vitamin, apapun itu, minuman. Dia bilang, aku bikinin infus water ya, iya. Infus water dari nanas, iya. Dari timun, udah apa juga, udah. Apapun gue minum. Kebetulan memang nggak ada indera perasa, indera penciuman tuh sudah hilang. Jadi gue pikir, ya udahlah, inilah eventnya. Nggak perlu dirasa-rasa, juga memang udah nggak ada rasanya kan. Iya, betul. Jadi alhamdulillah menjadi baik gitu loh. Nah, pada saat dia hasilnya keluar itu tanggal 6 hari Senin itu kita semua positif, baru gue keluar. Nah, dari situ dia mulai udah bergejala. Gitu. Sampai dengan tanggal, dia nggak mau dirujuk. Kita cari rujukan di Wisma Atlet, tapi dia bilang, nggak usah dirujuk. Nanti kamu sama anak-anak siapa yang ngurusin. Nggak apa-apa. Aku nggak apa-apa kok, katanya. Cuman ya itu ya, karena gue mikir gue juga survive di isoman, jadi gue pikir mungkin dia juga akan survive. Sampai akhirnya hari Jumat gue putusin, kayaknya nggak bisa, kamu tuh sesek ini. Aku nggak sesek, aku cuma nggak mau batuk. Katanya. Supaya nggak batuk, aku tahan jadi nafasku begini. Tapi nggak lazim, akhirnya gue WA ke saudara tuh, kebetulan dinasnya juga di RSUD, akhirnya dibawa lah hari Seninnya gitu di RSUD dekat rumah gitu. Lalu? Ya dari situ masuk 4 hari dengan begitu skenarionya, nggak bisa masuk, nggak bisa nengok ya, karena dilarangnya, padahal sama-sama COVID gitu ya, tapi memang nggak bisa. Pada saat itu juga anak-anak masih ada bergejala, jadi aku nggak ikut masuk ke dalam di RSUD, dan tetap ngerepotinnya itu mereka, suami itu membutuhkan alat. Jadi semua waktu itu memang positif, termasuk anak-anak ya? Positif, semua positif. Begitu juga yang di Parung, di tempat orang tua juga semuanya positif. Tidak ada yang terlewat, itu semua positif. Oke, lalu? Ya, jadi bahkan setelah pulang,
3 hari daripada bokap itu stroke, gejala stroke, sudah sehat lagi, sudah bisa aktivitas lagi, minta pulang gitu hari pokoknya sebelum tanggal 3 itu udah di rumah lah. Nah itu tidak bergejala, tidak apa. Bahkan bokap selalu bilang kalau orang yang meninggal karena COVID itu orang-orang yang soleh. Jadi papa nggak mungkin katanya meninggal karena COVID. Papa dosanya banyak katanya. Terus gue bilang, yang ukur iman kita siapa? Kalau kita banyak dosanya tapi bisa masuk surga, kenapa enggak gitu kan? Tapi bokap gue selalu mikir, ya enggak lah gitu. Kalau papa mah jauh katanya, karena dosa papa banyak gitu. Sampai akhirnya dia bergejala itu nggak lama. Jadi meninggal tanggal 19 Juli, yaitu tanggal 15-an deh. Itu sudah bergejala. Tapi selalu aja mintanya tuh video call ke suami. Mana Tio katanya. Papa mau lihat Tio kan. Itu waktu itu papa di mana, almarhum papa? Di rumah apa di rumah sakit sama seperti almarhum? Kebetulan pada saat kena hari IGD juga penuh. Gejalanya sama mereka. Mereka sesak napas. Mereka nggak bisa tapi mereka nggak ngerasa bahwa itu sesak. Jadi ya istilahnya ada kesenangan lah di situ bahwa nggak dikasih sesak tapi terlihat sesak napas gitu. Tapi di IGD akhirnya masuk ke Fatmawati ya. Itu siapa, almarhum ayah atau almarhum bokap? Bokap, oke. Gitu. Kemudian mereka berdua almarhum itu meninggalnya nggak selang beberapa lama ya, Mbak April? Betul. Jadi suami itu meninggal tanggal 17 Juli. Tanggal 18-nya dia bilang, aku mau video call sama kakek katanya. Terus gue sambungin dan dia lihat bokap gue tuh lagi proning madep ke kanan, ke arah kanan. Tidur ke arah kanan. Tuh ya, gue bilang. Kakek proning, kamu juga proning, jangan celentang aja, jadinya nafasnya sesak gitu. Aku nggak sesak kata dia. Tapi dia liatin aja, bokap nggak ngomong apa-apa. Udah gitu. Jadi dia sempat ngeliat, tapi bokap nggak tahu sampai akhirnya, dia nggak tahu bahwa menantunya tuh udah tiada, dia nggak tahu. Oke, sampai kapan almarhum ayah tahu? Waktu itu tahu bahwasannya menantunya sudah meninggal. Oh, belum tahu? Nggak tahu. Kita memang sengaja untuk nggak cerita, karena kita pikir kalaupun sehat, kita akan siap cerita. Tapi kalau misalnya begini, kita ditinggalkan, tidak dalam keadaan secepat dia mendengar berita duka gitu. Karena kan juga udah ada jantung ya. Iya. Oke. Lalu setelah itu gimana April merespon situasi ini gitu loh? Tentunya pasti sedih ya. Tapi April sendiri, apa yang April lakukan untuk mencoba, bukan bertahan ya mau nggak mau pasti harus bertahan, tapi apa yang April lakukan merespon situasi ini? Kalau sampai detik sekarang itu responnya masih apa ya? Nggak percaya ya, pasti tentunya ya, bahwa ini semua terjadi, betul ya? Betul, karena memang suami itu tidak pernah punya penyakit apapun. Tidak pernah punya
gejala punya penyakit apapun, dia sehat clear, sampai bahkan pada saat nggak ada pun dicek-cek semuanya bagus. Suami ya? Karena sudah suami, karena sudah pneumonia COVID, jadi pure masuk ke paru-paru gitu. Walaupun paru-paru dia nggak punya penyakit paru-paru. Jadi buat teman-teman Ceritanto juga bukan karena komorbid lekas sembuh juga ya, berarti tetap harus waspada juga ya, April ya. Jangan teman-teman nggak punya sakit-sakit, belum tentu nggak, kalau nggak cepat, istilahnya nggak cepat lewat gitu ya, nggak berbahaya gitu. Tetap semuanya harus waspada. Oke, April, apa yang April saat ini mau lakukan selepas dari peninggal almarhum suami? Sejauh ini sih masih meraba-raba ya, masih menata. Tadinya awalnya tuh tipikalnya tuh nggak bisa diem gitu, bahkan mau mengikuti kegiatan apapun lah gitu, asalkan bisa membantu di rumah atau gimana tuh maulah dikerjain gitu. Tapi sekarang tuh agak tidak, kurang semangat lah gitu, masih belum walaupun memang harus ya gitu, karena kayaknya juga harus belajar nerima sih ya, harus ya. Tapi kalau untuk sekarang sih masih menyalahkan diri lah gitu. Kenapa April menyalahkan diri? Ya kan kita juga manusia gitu, tapi kayaknya kok nggak bisa bantu dia banget, sedangkan dia udah bisa bantu gue banget gitu kan. Gitu. Bantu banyak malah gitu. Jadi diyakinkan dulu sembuh, bahkan sebelum mau meninggal beberapa jamnya masih tanya hasil PCR kamu gimana, kata dia. Kalau gue kan mikirnya yang penting bisa nemenin dia, kalaupun gue masih COVID ataupun gue sudah negatif, gue tetap mau meng-COVID-kan diri aja gitu kan. Tapi dia tetap ngomong, kalau sudah ada hasilnya dan kamu sehat kan lebih enak, lebih tenang Bunda, katanya. Kamu sama anak-anak sehat. April, boleh nggak aku bertanya, kalau misalkan waktu bisa diputar, apa kata-kata terakhir buat almarhum suami dan almarhum papa? Bahkan di terakhir itu suamiku bilang, aku capek Bunda gitu. Harusnya gue tuh meyakinkan diri gitu, ngasih peluang ke dia. Udah, kamu pergi nggak apa-apa, yang penting kamu nggak tersiksa, nggak sesek lagi atau apa gitu. Tapi ya namanya manusia ya, adalah keegoisan gitu. Kita tetap fight sampai akhir saturasinya, sampai nggak ada, tidak terbaca. Itu gue masih yakin Tuhan pasti kasih umur panjang buat dia gitu. Jadi kita tuh nggak ada yang namanya kata pisah, tuh nggak ada. Dia cuman bilang, aku capek Bunda, karena harus natan napas kan, pernafasan harus ditata gitu. Begitu juga bokap, gue nggak sanggup buat ngehubungin, karena dia pasti tanya menantunya gitu, gimana kabarnya dia gitu. Karena pada saat masih biasa aja, bisa ngomong aja, nggak dijawab tuh, kamu kenapa kok nggak jawab, kamu kenapa, kamu sakit ya Yo, kamu kenapa gitu. Jadi gue nggak sanggup buat ngomong gitu. Karena pada saat itu emang gue tuh nggak pernah yang namanya kehilangan tuh nggak pernah, terus terang nggak pernah, sakit hati juga nggak pernah, nyaris tidak pernah. Jadi, I know you. Baru kali ini luar biasa gitu. Jadi gue pikir kan pasti ada hidayah ataupun ada jalan. Bahkan ada yang bilang Tuhan pasti akan kasih kemudahan atau memberikan yang terbaik, bahkan memberikan hadiah yang terbaik. Itu sampai bisa dikatakan sampai dengan detik hari ini
kalau gue bisa omongin, hadiah terbaiknya itu ya dia gitu loh. April, tadi April mengatakan bahwasanya kan April masih sampai saat ini juga menata hati, lagi meraba-raba apa yang mau dilakukan ya. Selain juga life has to move on ya. Ini agak private pertanyaannya, tapi gimana April mendanai hidupnya saat ini? Kalau misalkan April sendiri masih meraba-raba apa yang mau April lakukan gitu loh. Apakah ada satu warisan yang besar atau apapun itu, kalau nggak keberatan boleh ya dijawabnya. Iya, betul. Kebetulan suami itu ikut di asuransi ya, dan ada beberapa asuransi juga. Nah, salah satunya asuransi yang memang gue ikut kepesertaan keagenannya di Prudential ya. Nah, itu beliau itu ikut di asuransi jiwa gitu, karena pikirnya kan pada saat itu asuransi kesehatan juga sudah ada gitu kan. Jadi ikut asuransi jiwa. Dan entah kenapa pada saat mungkin orang lain berpikir bahwa kalau kita berasuransi jiwa itu kita menggadaikan nyawa kita yang sudah ditentukan sama Allah sebenarnya dari sebelum lahir. Apa iya orang mau gitu? Tapi kan nggak mungkin lah orang berpikir kayak gitu, karena dia pun tidak tahu sampai kapan dia akan hidup kan. Jadi ya untuk saat ini salah satunya dari situ. Jadi dibantu oleh klaim asuransi gitu kan. Terus ada beberapa juga asuransi yang lainnya juga yang dimilikin sama beliau gitu ya, sama almarhum. Gitu. Jadi tidak hanya satu asuransi aja, ada beberapa asuransi yang almarhum suami juga miliknya, sehingga membuat alhamdulillah April walaupun saat ini lagi menata hati, menata diri, itu masih alhamdulillah masih tercukupi, betul ya April ya? Iya, betul. Dan memang beliau selalu ngomong, siap nggak siap, suka nggak suka, kita harus belajar suka, karena itu sudah ditentukan. Kamu pasti kuat, kamu pasti bisa, dia bilang. Itu kapan ngomongnya seperti itu? Sebelum sakit, jauh sebelum sakit. Jadi pada saat sakit pun malah dia nggak akan ngomong kayak gitu, tapi pada saat sehat dia ngomong kayak gitu. Kalau masalah nyawa, masalah kematian dan apapun, kita harus siap. Karena kapanpun kita nggak akan tahu kapan berakhirnya. Pasti kuat, pasti siap katanya. Gitu. Apa sih yang April ambil hikmahnya saat ini sampai dari semua apapun yang terjadi dari tanggal 30 Juni 2021 ini sampai dengan per hari ini, yang menurut April ada hikmahnya tuh apa sih? Kenapa Allah maksudnya lebih sayang kepada mereka berdua gitu duluan gitu lah. Apa yang April pikirkan saat ini? Yang jelas mereka jauh lebih siap ya. Dari segi apapun, terutama tentang keimanan. Terutama suami ya, bokap juga itu sudah sering, dan setiap malam juga tadarus, dengarkan tausiah gitu. Dan itu nggak gue lakuin. Disuruh juga ya ntar ketiduran gitu. Cuman Tuhan kasih waktu gue gitu. Sekarang tahu yang namanya waktu tahajud itu tahu. Yang namanya arti Al-Mulk, surat Al-Mulk, jadi tahu. Tadinya nggak tahu. Dan nggak pengen cari tahu. Gitu. Tapi sekarang tahu. Akhirnya buka-buka juga. Jadi yang dulunya nggak mungkin nggak sering ya, bukan nggak pernah ya, nggak sering tadarus jadi tadarus, yang nggak tahu. Kalau tadarus ya cuman hanya baca aja. Hanya baca. Kalau untuk mengerti tahu pentingnya pasti diingetin. Baca tiap sebelum tidur baca, tapi bacanya masih terbata-bata. Gak apa-apa, malah dapat pahalanya lebih daripada yang udah bisa. Gak apa-apa, baca aja terus.
Kan nggak perlu benar, nggak perlu ini belajar namanya juga gitu. Selalu kayak gitu. Ya, dan selain itu juga udah tahu maksudnya otomatis untuk sholat malam ya, Betul, tahajud betul, gitu ya, yang betul, tadinya mungkin agak-agak ya udah deh nanti aja gitu. Itu mungkin betul. salah satu sisi positifnya ya saat Ya, ini ya, April ya, betul ya. ya kadang-kadang malu aja gitu. Kenapa nggak dikerjakan bareng-bareng pada saat ada almarhum gitu. Karena kan dia mengajarkannya udah serius banget. Walaupun dia pernah bilang, aku lagi bangun rumah. Di mana itu? Di surganya Allah kita. Bangun Aku rumah lagi di mana, April? bangun rumah di surganya Allah. Aku lagi cari jalan supaya kamu sama anak-anak juga dipermudah nanti. Gitu. Nanti kita kumpul di sana. Gitu. Wah, kepake banget nih sekarang, benar-benar kepake kata-katanya dia tuh. Berbekas banget ya, April ya. Sekarang, terasa banget. Cuman pada saat itu, obrolan macam apa sih kayak gitu. Jadi, ya, ditepis-tepis terus lah. Gitu. Ya. April, ada nggak sih pesan-pesan untuk teman-teman Ceritanto yang mungkin saat ini senasib atau bahkan sedang mengalami nih apa yang dialami April gitu? Ada pesan nggak sih buat mereka? Apa yang mereka harus lakukan atau apa yang jangan mereka lakukan? Apa April pesannya? Kalau pesan mungkin apa ya, kita mungkin kalau misalnya saling kasih pesan itu belum begitu pantas ya, tapi lebih tepatnya kita saling menguatkan aja lah. Karena apa yang menurut kita pantas mungkin belum tentu pantas ya. Betul, belum tentu pantas. Tapi yang jelas apa ya istilahnya tuh, kalau istilah kata, suami tidak meninggalkan kewajiban sedikit pun, tidak. Bahkan sampai bayaran listrik pun dia selesaikan pembayarannya itu pada saat beliau sakit. Beliau di rumah sakit itu sudah diselesaikan. Bahkan untuk juga, biaya hidup saat ini pun juga ada dari uang pertama meninggal dari asuransi ya. Udah dipersiapkan sebegitu rapihnya ya. Betul, dan sudah dibantu sama teman-teman yang luar biasa, dan itu nggak membutuhkan waktu lama gitu. Bukan egois ya, tapi artinya sedikit banyaknya itu ternyata buat kita yang ditinggalkan itu penting gitu. Kita tidak mungkin berharap kita menggadaikan nyawa kita kalau kita berasuransi kan. Tapi istilahnya orang yang masih hidup atau ditinggalkan itu kan pasti harus menjalankan hidupnya ke depan gitu. Jadi sepertinya memang sudah dipersiapkan betul gitu. Jadi dia tidak meninggalkan dengan kewajiban ataupun dengan tanpa uang, tanpa rumah, tidak. Ada semua. Alhamdulillah. Mungkin pesan-pesan bagi mereka yang masih sehat sekarang, yang berpikir saya tidak punya penyakit apa-apa, Wallace aja lah, nggak usah pakai masker, nggak usah cuci tangan. Apa tuh April, pesan-pesan buat mereka, teman-teman Ceritanto yang melihat April saat ini? Kalau orang mungkin masih berpikir seperti itu ya, kita itu orang yang justru berpikir sekali bahwa yang namanya taun atau wabah itu kan memang sudah ada ketentuan Tuhan ya. Jadi kalaupun memang ada, ya lebih baik dicegah ataupun kita menjaga diri lah, salah satunya mungkin bermasker, tidak keluar rumah, atau bagaimana caranya kita menghindar lah gitu kan. Tapi artinya untuk yang sehat pun seperti almarhum suami aja, ya memang qadarullah seperti itu ya. Mungkin usianya juga memang tidak panjang atau seperti apa, tapi kan artinya kita harus saling menjaga lah.
karena banyak orang terkasih, orang tersayang kita di rumah yang pasti pengen kita terus sehat gitu kan. Jangan sampai kita sakit atau bahkan sampai meninggalkan kita lebih dahulu gitu, karena penyakit gitu kan. Walaupun kita nggak tahu kapan kita bisa hidup, kapan kita dibangunkan tetap sehat, kita nggak tahu. Tapi lebih baik menjaga. Lebih baik menjaga, tetap ibadah ya, dan juga berasuransi. Itu mungkin pesan-pesan dari April yang saya tangkap ya. Walaupun kita nggak punya penyakit apa-apa nih, komorbid apapun itu, tetap bermasker, cuci tangan, menghindari kerumunan dan lain sebagainya. Betul ya April ya? Betul banget, betul. Terima kasih April. Mungkin ada kata-kata lain sebelum kita mengakhiri podcast kita sore hari ini untuk menginspirasi teman-teman Ceritanto. Mungkin artinya memang sekarang zaman sedang tidak baik ya gitu, tapi dan kita juga nggak tahu kapan berakhirnya ya April ya. Betul. Jadi kita percaya saja bahwa kita itu benar-benar butuh survive, karena kita masih dikasih waktu lah gitu. Jangan waktu tentunya untuk banyak-banyak bertobat mungkin ya. Ini jadi nyadarin diri gue sendiri loh sebenarnya. Memang tobat itu yang paling penting, karena nggak mungkin juga istilahnya setelah kehilangan kemarin juga kan istilahnya gue emang benar-benar lagi dibangunkan. Kebanyakan tidur atau kebanyakan bersandar itu tidak baik gitu kan. Ya, jadi harus tawakal lah, harus menyerah diri lah gitu, sekarang gitu. Thank you so much April. Terima kasih banyak April atas bincang-bincang manjanya sore hari ini. Anto Sutanto dan April Mardiane signing out. Selalu bersyukur, tetap semangat dan semangat berkarya. Mumpung subscribe, like, komen, apalagi klik lonceng bell dan lain sebagainya, masih gratis. Yuk dilakuin untuk perkembangan channel ini ya, channel motivasi, inspirasi, perjalanan hidup dan lain sebagainya yang mungkin tidak hanya saya bercerita, tapi insya Allah melalui channel ini bisa merubah umat manusia gitu ya, melalui channel ini jadi terinspirasi. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you April. Jadi nggak mau ada pocong atau ada kuntilanak gitu. Jadi nggak mau udah takut ada pocong atau ada. Yang punya rumahnya bilang ya bener emang tinggalnya di sini. Tapi masih bisa. Bahkan kita kalau yang gue bisa ngerasa, karena ketika dipeluk it's very cool, adem. Karena dia bisa di satu PH aja nih, waktu itu di SCTV kan PH gede kan, itu bersih, tempatnya bersih, rapi, mewah. Terus tiba-tiba aku lagi tuntun dia, tiba-tiba dia langsung teriak meluk orang lain yang notabene dia nggak kenal sama sekali. Ternyata dia ngeliat sesuatu di kolong meja itu. Terus aku videoin kan, karena aku nggak bisa ngeliat. Aku videoin, aku kirim ke tante aku, kirim ke